Cake bulan. Super lezat, super sedap. Alhamdulillah. Waktunya main game. Pisaunya ngumpet nih, Meong. Kamu lihat gak? Bulan, waktunya zuhur. Wudu yuk. Iya, Bunda. Astagfirullahaladzim. Bulan, kesini deh. Ini dapurnya kenapa? Nggak bisa dong ninggalin dapur seperti ini. Kalau begini kan bikin serba susah loh. Mau jalan susah. Mau cari-cari alat-alat susah. Iya juga ya. Terus bisa bahaya juga kan kalau lantainya penuh minyak atau tepung. Kepleset. Dapur kotor itu bisa mengundang semut, lalat, kecoa, dan kuman. Terus kalau kuman nempel di alat makan, bisa masuk deh ke badan kita. Hi. Selesai sholat nanti, aku langsung bersihin dapurnya deh, Bunda. Pakai sapu, pakai pel. Oke, jangan pakai lupa ya. Kalau udah selesai bebersihnya, Allah pasti makin sayang deh sama Bulan. Oh, gitu ya, Bunda. Oh, tentunya Allah sendiri berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kebersihan itu penting. Gak cuma bersih di badan, tapi di hati dan pikiran juga. Coba Bulan ingat-ingat, kegiatan ibadah apa lagi yang membiasakan kebersihan? Ayo. Wudhu barusan ya, Bunda. Nah, itu pinter. Itu berarti 5 kali sehari kita harus membersihkan diri sebelum sholat. Dan tidak hanya badan dan pakaian. Tempat dan alat yang kita pakai untuk sholat pun harus bersih. Udah siap, Nak? Insya Allah, Bunda. Yuk. Nah, ini anak pintar, sampai bersih ya. Insya Allah, Bunda. Kamu ini ngapain, Meong? Mainnya udah selesai. Sekarang bantuin aku bersihin dapur. Cari-cari alasan buat gak bantuin bebersih ya. Kamu kan tadi ikutan main, jadi mesti ikutan bersihin juga dong. Dah tuh, meja udah beres. Giliran kamu yang sapu lantai, cucian biar bagian Bulan. Astagfirullah, kok dipecahin sih? Terus kamu ngapain di situ? Berantakan lagi deh. Kamu kenapa sih? Bulan, ada apa? Kecoa. Oh. Wah, benar kan Bunda bilang tadi? Kalau dapurnya kotor, pada mampir deh tuh serangga dan kuman. Dapat nggak, Nak? Nyumput, Bunda. Gara-gara aroma masakan Bulan sih.
kecoanya jadi betah di sini deh ya. Masakan. Aha, Bulan tahu cara bikin si kecoa keluar. Super lezat, super sedap. Si Bulan cookies super. Ya, ha. Irama, aroma. Wah, wangi banget ya Bulan. Hai kecoa, lihat aku punya apa ini? Mau kan? Ayo sini, ayo sini tunggu dulu, coba lihat tanganmu. Ih, kotor sekali. Ih. Ayo cuci tangan dulu pakai sabun sebelum makan. Nah, pintar. Ini mamanya. Hah? Kok? Ya ampun, Niang. Ih, jorok. Tadi sama Bunda udah siap-siap mau bikin ini. Whipped cream bubuk, coklat, gula, semuanya udah ada. Giliran perlu susu, ternyata habis semua sama kamu. Gak cukup dong. Pokoknya harus bawa susu lagi. Minta susunya dong mamamu. Hore, susunya datang. Wah. Hah? Kenapa sih nggak mau ke kandang mamamu? Wah, sudah malas, berbohong pula. Rame amat nih. Ada apa nak? Es krim batal Bunda, gara-gara dia nih nggak mau ngambilin susu. Suuzon sayang. Susu Bunda, bukan suzon. Bukan nak, suuzon. Itu artinya berburuk sangka. Kalau Bulan menuduh Meong tanpa ada buktinya, itu artinya Bulan sudah suuzon. Kalau ternyata benar si Meong bohong, tetap tidak ada gunanya buat Bulan. Kok bisa? Nah, ayo coba lihat sini deh. Kalau Bulan menyangka Meong bohong, hatinya jadi dongkol. Bawaannya jadi ngomel mulu. Makan jadi nggak enak, tidur nggak nyenyak. Sebaliknya, kalau Bulan berbaik sangka, hatinya tenang, tidur bisa nyenyak, makan pun jadi enak. Nah, Bulan mau pilih yang mana? Baik sangka, buruk sangka? Tuh pinter. Makanya dalam agama berburuk sangka itu dianggap setengah dosa. Apabila benar tidak mendapat pahala, kalau salah jelas berdosa. Gitu ya sayang. Baik Bunda, sekarang aku mau ambil susu Zan. Assalamualaikum. Mamamu minta. Ih, mamamu pelit. Lupa. Astagfirullah. Dikit aja deh mamamu. Segelas gak apa-apa deh. Secangkir.
ini juga enggak. Wah! Ya, memang benar Bunda, susunya habis. Ya nggak apa-apa nak, kita tunggu mamamu ya. Bulan kan koki super, kita cari kekuatan dari resep lain yuk. Assalamualaikum mamamu. Ya kan Bunda? Ya, lebih gurih dari yang biasanya deh. Oh, pantas rasanya beda. Lebih gurih gitu. Tuang-tuang bahannya. Yeay. Yuk kita masak. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Bismillah. Tuang-tuang bahannya. Hah? Daun pandannya mana ya Bunda? Subhanallah, Bunda lupa. Yuk, kita ambil dulu ke kebun. Yuk. Itu dia. Yuk. Mamamu? Kamu lagi ngapain? Itu santan mamamu, bukan susu. Mamamu suuzon. Sudah mamamu, gak usah sedih. Itu Bulan punya obatnya. Tara, roti santan gemas sudah jadi. Alhamdulillah. Hayo, prasangka baik atau prasangka buruk? Assalamualaikum, selamat pagi. Mamamu kenapa? Ayo main husnuzon. Mamamu ngumpetin kado. Mamamu kebelet pipis. Mamamu nahan kentut. Mamamu jadi doyan santan. Gak cocok gambarnya. Giliran Bunda ya. Aduh, Bunda jangan menang lagi dong. Alhamdulillah, Bunda menang lagi. Ya, kalah lagi deh gara-gara kartu ini nih. Nggak apa-apa nak, ini kan cuman mainan. Bunda beliin buku baru loh buat Bulan.
kita baca sama-sama yuk. Ya. Tunggu dulu Bunda, baca bukunya nanti aja ya. Kita main sekali lagi. Bunda dan aku ambil kartu. Gambar yang terpilih itu yang kita masak. Yang paling enak itu pemenangnya. Oh, ayo, boleh aja. Aku pasti menang nih. Wah, dapat apa nih ya? Yuhui. Bunda dapat ini nih. Bikin pisang goreng kali ya. Ya, kartu ini lagi. Tapi siapa takut? Nangka juga boleh. Aku bisa bikin es teler, puding nangka, cendol, jus nangka. Pasti sedap deh. Aku pasti menang deh sekarang. Yang di sebelah sana tuh. Nah, yang itu tuh. Udah, jatuhin aja. Bukan kamunya yang jatuh. Nangkanya mana? Hah? Udah siap nih Bunda. Alhamdulillah. Mari kita mulai. Tapi kok Yuhui. Pasti enak nih jadinya. Saatnya Bulan yang menang. Tinggal ditambah coklat dan fla, pasti akan jadi puding yang ya, masih mentah. iya sayang, gak bisa kalau mau dibuat puding. Ya, kalah lagi deh. Sabar Bulan, kita baca buku aja yuk. Kalau keselnya sudah hilang, nanti kita main masak lagi. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren Bunda. Nah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang cantik. Seorang pangeran jatuh hati dan bermaksud untuk meminangnya. Sang raja memberi syarat agar pangeran membangun sebuah istana dan selesai sebelum purnama tiba. Pangeran mengerahkan para punggawanya untuk mewujudkan syarat yang diminta. Dengan perbekalan dan peralatan yang lengkap, mereka menuju ke sebuah hutan yang terpencil. Ayo, kita bangun istananya di sini. Oke, Bos. Siap, Bos. Pekerjaan dimulai dengan membuka hutan pohon nangka. Walhasil, tidak ada pohon yang tersisa dan semua buahnya jatuh berserakan. Aduh, Meong, kamu ini ngagetin aja deh. Mereka jadi pada lari tuh. Pangeran dan para punggawa segera memulai pekerjaannya. Tanpa sepengetahuan mereka, sang putri bermaksud menguji sang pangeran dengan dibantu oleh kawanan monyet hutan. Wah, perbekalan makanannya habis dicuri. Waduh, kemana ini semua makanan kita? Gawat pangeran, Mana ini pangeran? Kita tidak punya waktu untuk mengambil perbekalan. Jadi, makan saja yang ada di hutan. Jangan khawatir, jumlahnya ada banyak. Dan rasanya juga masih mentah. Wah, kasihan tuh. Para punggawa merasa putus asa. Tapi pangeran tidak mau menyerah. Sampai akhirnya... Ternyata mamamu sama kuku Kruyuk sedang dengerin cerita juga, Bunda. Iya, tiba-tiba seekor sapi dan sepasang ayam muncul dari dalam hutan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jangan nakutin teman-teman Bulan. Dah tuh mamamu dan kuku Kruyuk. Gak usah takut. Terusin lagi yuk ceritanya. Nah, ternyata mereka adalah teman si Wulan, seorang pengembara yang kebetulan lewat. Maaf ya, kami sedang bingung nih. Bekal makanan kami dicuri, jadi tidak tahu harus makan apa. Oh, kebetulan. Aku bisa masak. Aku bantu kalian ya. Ada bekal apa aja yang tersisa? Kita cuma punya ini aja, masih mentah pula. Ya, nangka lagi. Ampun deh Bunda. Iya, tapi Wulan tidak menyerah. Akhirnya ia menemukan resep yang tepat. Yeay, jangan khawatir Pangeran. Bulan dapat ide. Super lezat, super sedap. Si Wulan koki super. Tolong kumpulin buah nangkanya ya Pangeran. Yuk kita masak. Kayu bakarnya Meo.
Potong-potong, kupas-kupas. Nyam, nyam, nyam. Diaduk-aduk, diudek-udek. Pangeran, tolong bantuin dong. Ini harus sering diudek-udek. Iya, baik. Begini ya? Mantap. Mesti diudek-udek. Oh, nanti gantian ngudek-ngudek. Oh, namanya gudeg-gudeg. Oh, gudeg. Hore, udah jadi. Gudeg kerajaan. Alhamdulillah. Tuh, karena si Wulan, masalah terpecahkan. Sampai Putri pun terkesima. Padahal semua bahan masakan sudah kita ambil ya. Akhirnya pangeran bisa menyelesaikan istana tepat waktu. Untungnya mereka tidak cepat menyerah ya. Makanya, jangan mudah putus asa. Seperti firman Allah, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Contohnya pangeran, ia tidak kenal lelah menghadapi setiap kesulitan. Sehingga akhirnya ia berhasil memikat hati sang putri. Nah, jadi begitu ceritanya. Nanti dulu. Ceritanya belum selesai. Iya, belum selesai. Iya, akhirnya pangeran dan putri hidup bersama di istana yang baru. Si Wulan diangkat menjadi koki istana dan tinggal bersama teman-temannya. Alhamdulillah. Wah, seru. Bulan jadi semangat nih. Alhamdulillah. Bulan coba terusin masak lagi ya. Oke. Nah, Bunda, ceritain dongeng yang lain dong. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ya, aduh. Ya, nggak masuk lagi. Aduh, susah amat sih. Kenapa, Maya? Bulan, mainnya heboh amat. Susah ya main gamenya? Ampun deh. Daripada Bulan marah-marah gitu, bantuin Bunda aja yuk siapin masakan buat arisan nanti. Insya Allah setelah masak nanti marahnya bisa hilang. Masakan yang lain Bunda sudah siapkan. Bulan bantuin bikin salad ya. Baik, Bunda. Bulan tolong ambilkan bahannya dari kebun ya. Pilihin yang segar. Oke, Bunda. Ih, bener deh, Meong. Tadi tuh gamenya susah banget. Bukannya bikin senang, malah jadi tambah kesal. Mudah-mudahan setelah bikin salad nanti, marahnya bisa hilang. Ya kan, Meong? Hah? Lah, wortelnya kok rusak? Coba yang lain deh. Hah? Ya. Masya Allah, sayuran yang lain juga. Ih, ini pasti ulah. Assalamualaikum mamamu, Kuku Kruyuk. Kalian semua pada kesini deh. Ini sayuran di kebun siapa yang makan? Hayo, mamamu ya? Kuku Kruyuk, iya. Bukan juga. Hah, Meong. Meong kan gak suka sayur. Yang ada di kebun kan cuma kalian. Jadi siapa lagi kalau bukan mamamu, Kuku Kruyuk, Kelinci, Meong? Loh, kamu siapa? Nah, ternyata kamu ya. Meong, ayo tangkap. Mana dia? Mana dia? Hah? Meong, jangan bengong aja dong. Tangkap tuh. Kamu kena. Ayo, kena. Nah, kena kamu. Ayo. Kamu mesti gantiin semua sayuran yang sudah dimakan. Betul nggak, Kelinci? Hah? Loh, kok? Ih, awas ya kalau kamu sampai ketangkap. Kejar tuh, Meong, kejar.
tambah kesel deh. Susah amat sih nangkepnya. Bulan, sayurannya mana? Loh, kamu kenapa Bulan? Masya Allah, itu kenapa kebunnya? Itu Bunda, gara-gara kelinci nakal. Kalau gitu ada marah jilid 2 ya? Ya sudah, Bulan wudhu dulu aja ya, biar hatinya jadi dingin. Sudah agak mendingan kan? Iya Bunda. Itu si kelinci ngambilin sayuran di kebun, bikin Bulan jadi kesel. Maaf ya Bunda, Bulan marah-marah terus hari ini. Sebetulnya kalau marahnya cuma sedikit aja, itu nggak apa-apa. Contohnya saat kita memasak. Kalau apinya cukup, masakannya akan matang dengan sempurna. Tapi kalau apinya terlalu besar, wah, masakannya bisa gosong deh. Apalagi kalau apinya kita biarkan, wah, bisa berbahaya. Seperti Bulan tuh waktu di kebun. Karena terbawa oleh amarah, semua kena deh akibatnya. Kelinci tidak tertangkap, kebun malah jadi berantakan. Nah, di agama disebutkan, apabila kita bisa mengendalikan amarah, maka imbalannya adalah surga. Habis kelincinya ngeselin banget Bunda. Daripada mengejar sambil marah-marah, lebih baik Bulan pikirkan cara agar kelinci datang menghampiri. Betul juga Bunda, aku tahu caranya. Super lezat, super sedap, si Bulan cookies super. Bismillah. Nah, Bulan pasti mau pakai masakan ya. Iya Bunda, tapi tidak pakai bumbu amarah dan saus kesal. Yeay, salad kelinci sudah jadi. Nah, Meong, sekarang saatnya kita pancing dia. Yuk. Kelinci, 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 kamu di mana? Yuhu, kelinci, kelinci. Hei, kamu mau cobain ini nggak? Hah? Oh, mau ya? Tapi tunggu dulu. Kita harus beresin kebun dulu. Baru setelah itu kamu bisa makan ini. Nah, Bulan simpan di sini dulu. Kamu nggak boleh curi-curi lagi ya. Yuk, Meong. Hei, kamu juga. Mau ini ya? Beresin dulu dong kebunnya. Wah, kebunnya kembali rapi. Alhamdulillah. Makasih ya teman-teman. Sekarang waktunya makan bersama. Yuk, kelinci yuk. Nah, kalau gini kan enak. Biar nggak bikin marah, lain kali jangan mencuri ya. Alhamdulillah, marahnya sudah hilang. Yah, Meong sih gak suka sayuran. Bulan bikinin telur mata sapi ya. Udah deh Meong, itu gamenya susah. Nanti kamu marah-marah loh. Hah? Meong, kok kamu bisa sih? Ayo Meong, semangat dong.
Jangan cuma rajin makan aja. Biar seru, kita balapan ya. Yang sampai duluan di gapura, itu yang menang. Aku pasti menang. Hah? Ih, curang. Pakai pura-pura capek segala. Dasar Meong. Pantes larinya jadi kencang. Udah deh, nggak usah jajan. Nanti Bulan bikinin di rumah aja. Yuk Meong, kita pulang. Ih, kamu kalau udah ada maunya, beli sedikit aja ya. Bang, mau beli bang. Ih, jorok amat sih. Oh, iya Neng. Mau beli gorengannya Neng? Iya bang, minta lumpia, tahu, sama bakwannya ya. Ini ya Neng. Ih, makannya nggak usah buru-buru gitu deh. Bulan nggak akan minta kok. Enak juga ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sudah olahraganya sayang? Udah Bunda. Bulan mandi dulu ya. Setelah itu baru kita ngaji. Baik Bunda. Apa nih? Bulan, kamu tadi jajan ya? Oh iya Bunda. Abis Meong tuh yang pengen banget. Jadi Bulan ikutan makan deh. Ini kayaknya nggak bagus deh masakannya. Duh, mudah-mudahan Bulan nggak apa-apa ya. Jangan khawatir Bunda, kan habis olahraga. Jadi Bulan pasti sehat. A'udzubillah Himinas. Kenapa Bulan? Perut Bulan sakit nih Bunda. Tuh, bener kan? Aduh. Ya sudah, ngajinya nanti lagi aja ya. Makanya, Bunda kan sudah bilang, kalau jajan jangan sembarangan. Di agama kan juga disebutkan, agar kita harus memilih makanan yang baik. Maksudnya, makanan yang halal, dibuat secara bersih, dan menggunakan bahan-bahan yang baik pula. Kan Bulan juga tahu, kalau alat masaknya kotor, bahan masakannya tidak segar, hasil masakannya seperti apa coba? Benar, makanannya bisa jadi monster. Walaupun kadang aroma dan rasanya sepertinya enak, tapi sebetulnya bisa membahayakan kesehatan kita. Dah tuh, monsternya sudah kita tangkap. Sekarang kita buang aja ya. Bulan istirahat dulu aja. Nanti kalau sudah sehat, baru kita ngaji lagi. Iya Bunda. Apa itu Meong? Monsternya ngedeket. Bunda, tolong! Bunda! Bunda! Bulan! Ke kebun Meong! Mamamu, tolong! Mamamu, mamamu! Ada monster mamamu. Tolong Kakak Kruyuk, tolong! Ada monster Kakak Kruyuk.
kata bunda tadi, monster kan dari makanan yang gak baik. Kalau begitu, lawannya... Aku tahu. Kamu tahan pintunya ya, Meong. Super lezat, super sedap. Si Bulan Cookies Super. Yeay, bahan-bahan yang segar dan bergizi. Dengan alat-alat yang bersih dan dimasak secara baik. Yeay, pahlawan kita yang baru, gorengan super. Wah. Wih, siap beraksi. Yang bahannya sehat tentu lebih kuat dong. Ayo, serbu! Hei! Wah, hebat! Kalian keren! Tapi kalau lihat kalian, Bulan kok jadi lapar ya? Ayo sini. Kok susah amat dimakannya? Bulan, Meong, kalian lagi ngapain? Hah? Masya Allah, Bulan mimpi sedang makan ya? Ya, cuma mimpi. Wah, Bulan sudah sembuh dong ya? Alhamdulillah. Wah, ceritanya seru nih, Meong. Keren, kakinya datang dari planet luar angkasa. Jadi dapat ide nih. Kita bikin masakan yang rasanya planet-planet. Aku tulis resepnya dulu ya. Nah, jadi deh nih. Ceritanya di sebuah galaksi. Wush, wush. Pesawat antariksanya berubah menjadi makanan yang lezat. Yuk, kita bikin, Meong. Nah, udah jadi nih, Meong. Sedap. Kita simpan dulu di kulkas ya. Nanti selesai baca komik, baru kita makan. Asyik.
Loh, kalian kok mirip sama yang di komik? Kalian bertiga koki antariksa kan ya? Oh, kalian suka. Makasih ya. Aduh, Bulan sendiri belum sempat cicipin nih. Wah, Bulan mesti bikin lagi deh. Hah? Mesin apa tuh? Mau diapain masakannya ya? Hah? Wah, hebat! Seperti mesin fotokopi. Kalian canggih ya? Jadi nggak usah repot bikin lagi deh. Tapi kok rasanya aneh? Kayaknya nggak gini deh yang Bulan bikin. Coba, sama nggak dengan yang tadi? Benar nggak sih? Nggak apa-apa deh, Bulan masak dari awal lagi. Sambil kalian bisa belajar juga. Kita sama-sama ikutin resepnya dengan benar, agar rasanya jadi enak. Yuk kita masak. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Nah, sudah jadi. Kue bolu galaksi. Mari, yuk kita coba sama-sama. Nah, ini baru benar. Kalian coba resepnya kalau sudah sampai rumah ya. Assalamualaikum. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Wah. Keren ya Meong, pesawatnya bisa terbang. Wush, wush, wush. Seru amat. Apanya yang terbang, Bulan? Wah, Bunda ketinggalan. Tadi ada koki antariksa mampir ke sini. Terus akhirnya mereka belajar masak sama Bulan. Wah, mereka datang dari jauh untuk belajar masak ya? Iya ya Bunda. Bunda jadi ingat pesan Nabi bahwa siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan mendapatkan imbalan surga. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Seperti koki antariksa itu ya Bunda. Karena semangat mencari ilmu, mereka akhirnya bisa belajar memasak dari Bulan. Iya sayang. Makanya Bulan harus selalu semangat untuk mencari ilmu. Karena Allah akan meninggikan derajat umatnya yang giat menimba pengetahuan. Wah, iya. Bulan mau belajar jadi koki galaksi. Amin. Masya Allah. Itu Meong kenapa? Kalau Meong sih taunya mencari makanan sebanyak-banyaknya. Koki Super. Adik-adik, nantikan segera acara masak yang seru di televisi kesayangan Anda. Ih, siapa tuh? Nyontek Bulan ih. Nggak tahu malu. Ya nggak Meong? Bunda,
Ada yang nyontek Bulan tuh di TV. Oh, nyontek gimana Bulan? Itu, ada yang nyamain gaya Bulan. Hah? Mana? Itu? Enggak kok, enggak sama. Ya, sudah hilang. Bukan yang itu, Bunda. Tadi ada kok. Gayanya, bajunya, sama kayak Bulan. Oh, cuma kebetulan kali sayang. Nggak apa-apa dong. Tapi senang masak-masak gitu juga. Bunda sedang bikin apa? Masya Allah, Bunda lupa cerita. Nanti saudara Bunda, Tante Mirna, mau datang ke sini. Makanya Bunda siapkan minuman buah ini buat nanti. Tapi makanannya kok nggak ada, Bunda? Nah, itu dia. Tante Mirna mau lihat Bulan yang masak makanannya. Boleh kan? Wah, siap Bunda. Bulan akan bikin yang enak deh. Alhamdulillah. Makasih ya. Itu dia. Sepertinya mereka sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tadi bener loh Bunda, ada yang nyamain Bulan di TV. Nanti kalau lihat dia lagi, akan Bulan kasih tahu ya. Oke. Hai, Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya ampun, akhirnya ketemu juga. Ini siapa? Ini Bintang, Tante. Wah, kok sudah besar ya? Ini sama. Bulan juga udah besar. Waduh, kalian kok mirip amat sih? Iya, namanya juga saudara, Tante ya. Waduh, pinternya. Bulan salim juga tuh ke Tante Mirna. Nah, kita sekarang ke teras belakang aja yuk. Yuk. Bulan, tuh ajakin Bintang ya, lihat-lihat ke kebun. Baik Bunda. Kenalin, ini si Meong. Oh iya, hai Meong. Aduh, kamu lucu sekali deh. Bikin gemes aja. Kita foto berdua yuk. Wah, mamamu sehat dan cantik ya kelihatannya. Kita foto berdua yuk. Wah, imut sekali kalian. Foto juga dong. Yuk, kita foto bersama. Hei Bulan, sini deh. Bunda, si Bintang ini itu... Bintang punya acara masak. Nanti bisa kita tonton di TV. Hebat ya. Nanti kita lihat kalau sudah tayang. Nah, sekarang saatnya nih. Bulan dan Bintang masakin buat kita semua. Baik Tante, tapi Bintang sholat zuhur dulu ya. Sudah waktunya. Wah, soleha sekali Bintang. Bulan siapin resepnya ya. Resep Bintang sudah siap. Wah, penasaran nih. Kalian mau bikin apa ya? Kokinya saja ada 2. Pasti hebat nih. Bunda tinggal ke teras dulu ya sama Tante. Bulan, yang itu jangan dicampur dulu. Enggak dong, mesti sekarang. Itu mestinya belakangan. Ih, sekarang. Nanti. Ih, bawel ih. Maksa. Wah! Masya Allah. Bulan, Bintang kenapa? Bulan masaknya salah, Mah. Gak mau dikasih tahu. Habis kesal, Bunda. Bulan kan juga bisa masak. Tapi Bintang yang punya semuanya. Punya acara masak di TV. Terkenal. Udah gitu, semua teman Bulan sayang sama dia. Bulan, itu namanya iri. Dan gak baik punya perasaan seperti itu. Pertama, itu artinya tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kedua, apa Tante Mirna? Iya, kedua, Allah telah memberi rezeki kepada hambanya masing-masing. Misalnya nih, Bulan dan Bintang sama-sama suka masak.
pintar bikin resep. Apalagi Tante? Iya, Bintang punya banyak penggemar. Bulan juga punya banyak teman. Terus, apalagi ya? Bulan punya kebun yang cantik dengan buah dan sayuran yang segar. Iya, dan Bintang punya acara TV yang keren. Nah, tuh. Semua sudah dapat rezeki masing-masing. Iya, jangan sampai iri dan dengki merusak kebaikan dan menghapus amalan ibadah kita. Tadi Bintang juga iri sama Bulan karena punya banyak teman di kebun. Nggak apa-apa kok. Mereka jadi teman Bintang juga. Wah, makasih Bulan. Alhamdulillah. Tapi kita masih nunggu masakannya ya. Oke. Super sedap. Bulan dan Bintang, kopi super. Yes, sudah jadi. Pizza Bulan dan Bintang. Wah, enak sekali. Kalian mesti tampil bersama nih di acara TV. Si Bintang Koki Super dengan bintang tamu kali ini, si Bulan. Itu nanti. Sekarang. Nanti. Sekarang. Nanti. Sekarang dong. Selamat datang, Meong. Kamu mau pesan apa? Oh, donat. Boleh? Tunggu sebentar ya. Selamat menikmati. Donatnya super jumbo. Meong, kayaknya lebih seru kalau main kafe beneran ya. Kita bikin aja kios makan seperti ini di kebun. Terus kita ajak mamamu dan kuku kruyuk untuk ikutan main. Nah, di situ tuh tempatnya cocok. Tapi kita gambar dulu ya. Bentuk kafenya mau kayak apa. Nanti kita taruh meja, taruh bangku, sama papan nama. Wih, seru nih. Nah, yuk kita bikin, Meong. Nah, tinggal papan namanya tuh. Kita cari kertas warnanya dulu yuk. Abis itu, nanti kita gunting-gunting dan tempel. Nanti kita namain apa ya, Meong? Kafe Bulan. Assalamualaikum, Bulan. Waalaikumsalam, Vina. Kalian mau kemana? Itu, Bulan. Ada tempat bermain baru di dekat masjid. Kita main ke sana yuk. Wah, boleh. Memang ada mainan apa aja di sana? Banyak, Bulan. Ada perosotan, jungkat-jungkit. Nah, itu dia. Hore! Wah, seru. Aku taruh sepeda dulu ya. Cihuy! Yeay! Cobain perosotan dulu Gak bisa, Bulan. Bagian sini sudah punyaku. Kok? Sama, Bulan. Maaf ya, bagian sini sudah aku punya. Ya, kok gitu? Ya, habis aku main yang mana? Kamu ke bagian yang masih kosong, Bulan. Tuh, di situ tuh. Ya, cuma bangku. Nggak seru dong. Masa mainnya cuma duduk doang? Pulang aja deh, Meong. Kita lanjutin bikin kafenya. Ih, sebel. Main apaan tuh? Masa mainnya sendiri-sendiri? Bulan, hati-hati ya. Pakai guntingnya jangan sambil marah-marah gitu. Ada apa sih? Itu, Bunda. Teman-teman Bulan mainnya sendiri-sendiri. Itu kan gak baik ya, Bunda ya. Oh, iya sih. Di agama juga disarankan agar hendaknya para umat membiasakan hidup dalam kebersamaan. Contohnya nih, ibadah yang dilakukan secara sendirian
pahalanya lebih kecil daripada yang dilakukan secara berjamaah. Misalnya ibadah apa, hayo? Misalnya sholat ya Bunda. Betul sayang. Tapi Bulan sebetulnya masih mau main di taman yang baru itu Bunda. Oh, nah Bunda ada ide nih. Gini Bulan. Lalu betul juga Bunda. Super lezat, super sedap. Si Bulan cookies super. Nah, masakannya sudah jadi nih Meong. Wih, Papa Nana keren juga ya. Wow. Nyam 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 nyam. Hai teman-teman. Ya udah deh, Bulan main masak-masakan di sini ya. Wah, masakannya wangi sekali Bulan. Iya, jadi lapar nih. Boleh cobain dong Bulan. Oh, wah nggak bisa. Ini kan tempat bermain aku. Cuma Meong yang bisa ikutan main. Meong, ini pesanannya udah jadi ya. Mie donat. Silahkan menikmati. Gimana rasanya Meong? Enak ya? Kayaknya enak sekali ya. Iya, jadi pengen. Ya udah deh Bulan, kalau gitu kita main sama-sama aja deh ya. Tempat bermainnya boleh deh kita pakai bersama. Nah, gitu dong. Mainnya jangan sendiri-sendiri. Kayak gini nih. Kalau sendirian kan nggak asik. Kalau rame-rame dan banyakan, baru seru. Apalagi kalau ditambah sama yang lain-lain. Makin seru deh sedapnya. Iya ya, iya juga. Betul sih, betul. Iya deh Bulan, mulai sekarang kita mainnya sama-sama deh ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum main, kalian nikmatin dulu nih masakan dari Cafe Bulan. Nah, sekarang giliran Bulannya makan dulu ya. Hei, kata Bulan kan kebersamaan itu baik. Kita bantu sama-sama habiskan makanan Bulan ya. Ayo sih, ini gak gitu dong. Maksudnya bukan gitu. Ini kan bagianku.